untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari bisa di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat. Apalagi sama ke pemilih. Tidak kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Kantong safarimu kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan dilutri, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara. Suara diam juara, lalu juara, ha ha ha. Wakil rakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Hanya tahu nyanyian lagu setuju. Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan. Kita berjumpa kembali dalam keadaan yang damai, dalam keadaan yang sejahtera, dan dalam keadaan yang betul-betul kita rasakan bahwa hidup di negeri ini adalah suatu hal yang sangat mulia sekali. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, suara musik yang dilakukan oleh anak-anak negeri tadi itu justru sangat menggelitik perasaan kita. Sair-sairnya, kesederhanaannya, dan lugunya dalam melantunkan lagu-lagu membawa suasana ini menjadi indah. Oleh karena itu, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Banyak surat-surat yang masuk, banyak kritik-kritik yang masuk, bahkan rumah-rumah tangga mengingat pentingnya menyaksikan Kiprah Jati di Dama TV yang selalu damai di hati ini. Jawil-jawil tonggo yang kebetulan belum punya TV atau mungkin TV-nya lagi ngadat dan lain sebagainya. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, tepatnya kita masih berada di lereng Gunung Arjuna di sebelah timur. Tepatnya kita di desa Gunung Rejo, dukuhnya Biru, kecamatannya Singosari, kabupatennya Malang. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, akhir-akhir ini apalagi pada waktu kita masuk ke bulan Suro, banyak priayi-priayi, kadang-kadang laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, berbondong-bondong pada mandi. Di bawah sana ada sumber, namanya Sumber Nagan. Di sana ada sumber yang sangat legendaris, yang dikunjungi Raja-Raja Mataram. Bahkan kalau kita teliti lagi, sumber yang namanya Botorubuh atau Sumber Biru itu dulu konon banyak dikunjungi oleh pendiri negara-negara besar di Majapahit ini. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, memang mungkin tidak akan disayang
kalau tidak kenal. Kenapa kami mesti harus tekun menekuni Singosari ini? Ini berdasarkan pengalaman saya. Setelah 2 kali saya mencoba untuk kelinong-kelinong ke Mekah sana, saya jadi iri terus terang aja. Kalau di Mekah setiap tahun bisa mendatangkan orang jumlahnya ratusan juta, saya yakin kalau nanti kita tangani dengan baik, orang di seluruh dunia ini jauh lebih besar akan datang ke Singosari. Dan ini saya sudah nekat untuk saya pamerkan seluruh dunia. Mungkin Anda bisa membuka YouTube, judulnya Debu Nusantara, tentang dongeng Indonesia. Saya ceritakan Indonesia 6.000 tahun sebelum Masehi sampai nanti tahun 3.000. Nah, singkatnya cerita apa yang mesti kita jual. Andai kata ini kita buka warung, iya toh. Bangsa yang baik itu harus mendatangkan uang, jangan buang uang kemana-mana, keliru itu ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, di belakang saya ini ada relief, ada semacam gambar. Inilah yang saya dengung-dengungkan seluruh dunia. Ini namanya Gunung Arjuna. Gunung Arjuna itu sudah amat terkenal. Singosari itu terkenal seluruh Indonesia, terkenal seluruh dunia. Siapa di dunia di Indonesia yang tidak kenal dengan Ken Dedes yang cantik, lemah gemulai, yang rahimnya menurunkan raja-raja besar. Demikian juga Ken Arok, seorang tokoh pemimpin yang revolusioner untuk membangun kembali Nusantara. Nah, ini Gunung Arjuna, ini lembahnya, inilah keraton pertama kali setelah Atlantik tenggelam. Ya, keraton itu disebut Sriwijaya. Dinasti Sriwijaya itu adalah dinasti raja-raja yang turun dari gunung. Nah, orang barat menyebut Sriwijaya itu sulit. Solomo. Suatu saat disebut Sulaiman. Nah, itu mbah kita semuanya. Jangan mau dipelintir oleh sejarawan dari barat. Yang nulis sejarah itu orang barat semua. Di barat itu kenapa ada pelayaran Columbus, pelayaran Vasco da Gama. Mencari apa? Mencari surga. Baca Injil kalau tidak percaya. Di surga itu di sana, di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih, dan gemericik. Dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Demikian juga Al-Quran. Antara lain surat Al-Baqarah mengatakan, adapun di surga itu, di bawahnya mengalir sungai bersih, jernih, dan gemericik. Dulur-dulur, saudara-saudara, kalau pengen menyentuh surga, pergilah ke Singosari, ke Bedepokan Wangon. Di sana ada sumber-sumber yang sangat jernih sekali. Nah, ceritanya adalah seperti ini. Dan ini patung 2. Kalau Anda dari pasar, dari kecamatan masuk sedikit, ini namanya Dworo Polo. Dworo itu adalah kembar. Dworo itu kembal, ro itu halus, sinar halus. Polo itu penjaga. Jadi ada sinar halus yang menjaga tempat kita yang suci ini. Maaf, saya pakai istilah suci. Buktinya apa? 1 meter persegi wilayah kita. Tanduri lombok pedas, tanduri tomat kecut, tanduri cepluan rasanya nasi itu 1 meter persegi. Jadi kalau kita tidak cinta kasih terhadap kemurahan Sang Maha Kuasa yang namanya bumi, keliru. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sekarang saya ada tamu. Tamu ini saya anggap istimewa. Kenapa? Karena priayinya, personnya, tidak pernah punya rasa pamrih dari kemauan-kemauan sosial. Dan ketelatennya apa? Mencoba meneliti anak-anak negeri yang mungkin masih kebingungan, mencari bentuk segala macam, lalu beliau himpun. Nah, ini terima kasih, selamat datang Mas Doni. Matur nuwun, kalau tidak salah sudah 2 kali datang ke sini. Nah, Mas, ini penonton Dhamma TV pengen tahu Anda itu tidak pernah bosan-bosan, tidak pernah jerah-jerah, tidak pernah kapok-kapok untuk menghimpun anak-anak yang, maaf dalam tanda petik, itu mungkin masih mencari bentuk gitu loh ya. Ini alasan sama apa, Mas? Ya. Monggo.
Jadi gini, saya berkecimpung di anak jalanan. Sekarang kita rubah stigmanya jadi anak negeri, soalnya ucapan itu kan sama dengan doa. Kalau kita sebutkan dengan anjal, anak jalan, akhirnya benar-benar terjadi anak jalanan. Jadi pemerintah atau masyarakat lain kalau bisa apapun bentuknya, ucapan itu ayolah kita belajar yang positif thinking aja, jangan sampai negatif. Akhirnya dengan berbicara negatif ini akan terjadi sesuatu yang negatif. Kalau positif, yakin akan positif. Nah, untuk saya pembinaan anak negeri dan saya juga selaku pembina, saya berawal dari seorang jurnalis atau kulit tinta. Nah, di situ saya kepedulian menulis, mengontrol masyarakat orang atasan, pinggiran dan marginal, dan di situ saya punya ilmu pengetahuan. Akhirnya saya kok tertarik dan juga hati saya ini kayak kepanggil ya. Kepanggil dalam artian gimana untuk anak-anak jalanan ini atau anak negeri ini kok selalu disudutkan atau sangat miris ya diucapkan kalau dibilang anak jalanan. Nah, untuk dengan adanya saya sebagai kepedulian, saya menunjukkan, ingin membuktikan dengan wujud kasih sayang dan belajar sabar, penuh pengorbanan menuju kebenaran. Tidak ada kata lain. Saya potong sedikit. Begitu Anda terima penulis atau katakanlah wartawan ya gitu ya. Saya itu patut mengucapkan terima kasih pada pers, pada rekan-rekan wartawan, karena akhir-akhir ini saya kan mendapat bintang budaya dari Jawa Timur, dari Pak Gubernur Pak Karwo. Gak mungkin beliau akan tahu kalau tidak ditulis oleh rekan-rekan pers. Saya itu mengucapkan banyak terima kasih, dan saya sebenarnya tidak berpikir sampai ke sana. Tapi Pak Gubernur mempunyai inisiatif bahwa konon katanya kami adalah seniman yang berjuang di bidang budaya yang tidak pernah lelah. Itu adalah peranan pers sangat besar sekali. Monggo dilanjutkan. Terima kasih untuk Kijati. Jadi gini, untuk kita terjun ke anak-anak negeri ini, pertama-tama kita kasih salam, sapa, senyum. Akhirnya di situ kita akan menemukan sesuatu ya. Dalam artian kita merangkul mereka ya. Setelah kita merangkul, terus kita tahu karakter, terutama kita ingin merubah karakter moral mereka itu sejauh mana. Selama ini dia bukan kurang butuh kasih sayang, karena dia ini lingkungan tidak bisa merasakan gimana penyesuaian lingkungan itu kan beraneka ragam ya Ki ya. Dalam artian dari dunia IT, dunia pergaulan, coba-mencoba, akhirnya kebablas itu ya. Makanya disitulah letak ujian kita ini sebagai kepedulian kemanusiaan untuk menyentuh. Kalau kita tidak akan turun, maka semakin lama semakin banyak ya. Dalam artian semakin banyak, semakin meluas ini anak negeri kemana-mana. Nah, misi kita tidak ada kata lain, semakin lama anak-anak itu bisa berkurang atau terarah, atau semakin lama semakin habis misi saya. Bukan kita ini semakin lama semakin banyak. Maaf ya, kita berbicara untuk anak negeri ini, kita sendiri independen ya, dalam arti independen objektif ya. Independen berarti kita mandiri, objektif, harus diperbuatkan yang nyata, bukan dari ucapan aja atau tulisan, tapi diwujudkan dengan bukti perilaku yang nyata. Ya, salah satunya kita membina salah satu anak-anak yang di itu ya kita pernah pegang di alun-alun sekitar 7-6 tahun yang lalu itu 54. Ya, bersyukur karena kita bikin kegiatan mengangkat mereka derajatnya. Kita adakan kegiatan pembinaan dan kegiatan-kegiatan tentang kepedulian alam. Akhirnya sudah berkurang. Sekarang mungkin tinggal 6 atau 7 ya. Nah, setelah di alun-alun sudah. Maaf, kepedulian alam tadi itu bentuknya apa? Nah, kepedulian alam, kebetulan saya juga seorang pencinta alam ya. Kepedulian alam salah satunya ya tentang apa yang dibicarakan kita tadi ya, rasa syukur, mensyukuri untuk penanaman pohon, penanaman bibit, dan pelepasan satwa, dalam artian burung ya, untuk dikembangbiakkan ya. Nah, itu simbol. Para penonton Damat TV yang kami muliakan, ini adalah suatu keteladanan yang baik. Oleh karena itu, saya di Singosari ini
di Gunung Rejo ini sejak tahun 87. Dulu pernah saya itu ke perhutani minta bibit, mulai dari ujung sana pinggir-pinggir itu saya tanami saman supaya satu sawah tidak longsor. Tahu-tahu segini sudah pindah tempat. Kadang-kadang adik-adik awalnya butuh memberi makan ternak, kadang-kadang ditebangi. Jangan, manusia tanpa alam yang diberikan, dijanjikan untuk kita tidak akan bisa hidup bahagia. Ini contohnya beliau ini. Lanjutkan. Ya, kita kembalikan tentang lingkungan atau kepedulian alam ya. Soalnya misi kita sebagai anak negeri dengan wujud peduli alam dan lingkungan, damai dan cerdas. Dalam artian damai itu kita ini kalau damai kan sejuk ya atau enak ya. Dan cerdas, bukan kita ini pintar, tapi cerdas pemikiran yang positif. Nah, salah satunya kita wujudkan ya, kita punya beberapa kegiatan-kegiatan yang kiranya tentang lingkungan dan juga pembinaan-pembinaan tentang akhlak atau moral ya. Itu yang paling utama ya. Saya kira kalau mental anak-anak jalanan atau anak negeri, saya kira mentalnya nggak kurang-kurang ya. Nah, saya percaya itu. Istimewa kalau mental, tapi moral ya. Moral itu paling utama. Akhlak ya. Kalau kita nggak menyentuh akhlak atau moralnya, maka apa yang terjadi? Dia nggak akan terarah. Dia ini siapa yang tanggung jawab Ki ya? Seharusnya kalau kita melihat, mendengar, kalau kita nggak melakukan sesuatu, menurut saya kurang sependapat gitu. Makanya saya sendiri sebagai pembina anak negeri ini tidak kata lain hanya untuk satu wujud aja, wujud rasa kasih sayang. Gitu Ki. Gitu. Waduh, bukan main. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, apa masih ada 1000 orang satu aja yang berpikiran seperti itu? Seakan-akan hidup ini hanya satu, prestasi. Prestasi untuk apa? Untuk bangsa dan negara dan untuk kemanusiaan. Sehingga ada celah-celah yang belum sempat tertangani oleh kewajiban kelompok-kelompok organisasi politik yang seharusnya justru mempunyai PR seperti itu. Sudahkah tersentuh hati mereka? Memang betul Pak Doni, saya kalau masuk dalam suatu kota, lalu tembok-tembok, toko-toko karena tokonya tutup, dipelok, dioret-oret itu, kira-kira Pak Doni juga pernah mengingatkan kepada adik-adik itu supaya Mbok yo jangan gitu. Pernah Pak? Ya, saya sering mengingatkan buat adik-adik ya atau anak-anak binaan saya. Sekarang kalau coret-coret itu kadang tak bilang, kamu ini tujuannya apa? Coret-coret itu. Terus fungsinya apa? Kalau kita ganti dengan mungkin kalau di tembok yang kosong kita bikin pemandangan atau gambar-gambar hewan yang kiranya tentang kasih sayang, kan lebih bagus ya daripada gambar yang nggak jelas artinya apa. Nah itu akhirnya dia udah mikir, saya ajak duduk mereka, saya kasih motivasi, dan alhamdulillah mereka itu nggak pernah yang namanya meminta ke kita ya. Nah misi saya ya terutama yang di ini, kebetulan saya juga di pemerintah Kota Malang ya, sudah paham ya dari dinas sosial, kita di traffic light atau di tempat-tempat yang itu kita arahkan mereka untuk kalau ngamen, tak bilang ngamen itu bukan pekerjaan. Soalnya apa? Bukan penghasilan yang tetap dan itu hanya penyaluran hobi. Tapi jangan sampai kebablasan. Akhirnya kalau kebablasan, nah nggak kenal waktu. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang kiprah Jati ini tujuannya satu, mencoba untuk menggebrak pikiran. Maaf ya, bahasanya menggebrak pikiran. Karena apa? Otak itu alatnya Tuhan. Maaf sekali lagi, otak itu alatnya Tuhan. Loh kenapa? Loh kitab-kitab suci bilang seperti itu kok. Ucapkanlah permohonanmu kepadaku yang hanya bisa didengar urat nadimu, sebab aku ndak jauh dari urat lehermu. Berarti beliau ada di dalam tubuh kita. Nah, karena beliau ada di dalam tubuh kita, pasti kita ini adalah orang yang istimewa. Nah ini penjenengan ngajak anak buah ya. Ini kebetulan binaan saya dulu pernah nggak pulang hampir 9 bulan. Iya. Nah ini namanya Edo Hafiz ya. Kebetulan datang ke rumah saya. Kenapa Le?
nggak apa-apa, bah, ya udah, kamu ke rumahnya. Jadi pertama itu awalnya saya nggak pernah memarahi siapapun. Saya memang belajar sabar ya. Belajar sabar itu banyak berbagai macam unsur ujian-ujiannya. Makanya dia saya rangkul, akhirnya ke tempat saya di base camp ya. Nah kebetulan David. Edo Hafid, Mas ya. Edo ya, iya. Ceritakan dulu lahir di mana, Iya. daerah mana, sejarahnya sampai sekarang, monggo. Ya, nama saya Edo, saya dulu lahir asli saya Ngadang. Saya lahir tahun 94, ya, tanggal 27. Iya. Terus perjalanannya ke tempat apa gimana? Ke base camp gimana? Pertama sih kan masih belum tahu kan sama apa. Iya, terus Pas kenalnya kita di alun-alun, terus sama kawan-kawan, baru kita ke base campnya apa di daerah Langsep. iya. Terus selama diajak mencoba untuk ditarik dalam kehidupan yang lain itu bagaimana perasaan itu? Pesannya ya cukup gembira kita. Dan juga untuk apa? Selama ikut apa yang diajarkan sama Abah untuk berjalan ikut di kegiatan-kegiatan? Tambahan Pengetahuannya. apa aja setelah ikut Pak Doni ini. Iya. Ya banyak sekali, mulai dari batu, burung, sampai ke pemerintahan, semua diajarin sama apa. Iya. Jadi kebetulan binaan saya ini Edo ini kebetulan putus sekolah ya. Putus sekolah, dia nggak mengetahui tentang pemerintahan, apa kita ajak ke kantor polisi. Ini kamu kalau ada permasalahan nanti dampaknya begini. Ini pemerintahan, ayo ke rumahnya atau ke rumah dinas wali kota, ya saya ajak. Dan kebetulan kalau sebatas anak-anak negeri ini kalau kiranya diajak atau semacam itu kan minder, tapi kita rangkul dia mau, akhirnya kita kenalan, akhirnya dia terangkat ya derajatnya, minimal kita mengetahui karakter mereka. Terus setelah itu kita ajak ke kantor polisi, kepingin nyopir dia, oke, kalau kamu nyopir kita upayakan. Terus gimana kamu kalau waktu bikin SIM sesuai dengan pengalaman itu? Awal dari bikin SIM itu sedikit lucu sih. Iya. Gimana? Datang ke Kepolisian. ya pakai celana pendek. Sampai dimarahin sama polisian itu. Kenapa pakai celana pendek? Celana saya dicuci, Pak. Kok bisa ya? Sudah terlanjur ya, gimana lagi, Pak? Nah, ini salah satu pengalaman saya anggap anak saya ya, dia sekarang sudah bisa driver kemana aja, naik ke Bali, siap kemana aja, siap. Dan punya request juga ya? Sudah, dan juga udah mengerti aturan sekarang. Ya kemarin itu wis sak karepe dhewe. Sekarang udah punya aturan. Dan gitu. Sekarang mumpung ketemu Eyang ya. Kira-kira ada pertanyaan apa yang perlu ditanyakan sebagai anak muda tentang kehidupan ini? Mengapa Eyang kok milih di tempat Singosari ini? Kenapa nggak tempat yang lainnya kayak di daerah Lawang atau di daerah Karangproso gitu? Ya memang ada alasannya. Jadi leluhur kita itu pernah mempunyai dasar pemikiran ya. Manusia yang hidup benar itu satu, punya angan-angan cita-cita yang benar. Setelah itu pikirannya benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Nah, khayalan saya Indonesia ini secara politik, maaf, kebetulan orang-orang politik itu sudah tidak mampu menyelesaikan apa yang ada di negeri ini. Karena negeri ini diselesaikan dengan pikiran. Oleh karena itu yang ada hanya gontok-gontokan aja. Menang tapi okol-okolan gitu loh ya. Oleh karena itu kalau jadi politikus yang baik besok adik-adik harus dengan perasaan ya. Apa yang diutarakan kalau bisa adalah mewakili aspirasi umum. Nah, Singosari
sejak ribuan tahun yang lalu merupakan peradaban awal yang membangun dunia ya. Jadi sebelum Masehi, setelah Atlantik tenggelam, dibangun dari Singosari ya toh. Terus setelah dinasti Sanjaya membangun Borobudur, Prambanan, lalu gunung-gunung meletus, akhirnya pemerintahan itu tenggelam, bukan karena hancur, karena bencana alam. Lalu timbullah para bijak-bijak bergeser ke timur. Cerita Panji, ada Kediri. Lah, untuk membangun kembali suatu negara yang kuat, yang besar, barulah digembleng di Singosari ini. Lah, yang yakin bahwa nanti itu kalau cara berpikir yang baru untuk menangani kehidupan kemasyarakatan atau politik atau kenegaraan atau dunia ini dibangun dari Singosari, saya yakin, seyakin-yakinnya, bahkan hakul yakin bahwa Singosari nanti akan berkibar seluruh dunia. Buktinya apa? Ilmu pengetahuan baru sesuai dengan era digital, era Android, era keterbukaan itu udah lahir di sini. Cuman ini kita perlu mempersiapkan generasi muda yang sanggup untuk melepaskan teori yang kuno, dimasukkan ke perpustakaan sehingga hidup sebagai manusia baru yang sanggup menjadi jargon internasional dan nasional. Lah, oleh karena itu saya hidup di Singosari. Itulah lah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya memang begitu sangat asik kita bicara Singosari, dan kami pengen dialog dengan anak-anak negeri ini yang lebih jauh lagi. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih Anda masih begitu sangat setia di depan Kiprah Jati ini. Memang tujuannya satu, mengingatkan kita, siapa tahu di antara kita ada yang lupa tentang hidup dan kehidupan ini. Kita masih berbincang-bincang dengan asuhan Mas Doni, ya, seorang jurnalis yang tersentuh hatinya di bidang sosial kemanusiaan, yang banyak menghimpun anak-anak muda yang mencoba mencari bentuk istilahnya untuk bertahan hidup kemana kemari, umumnya di kota-kota dan di jalan-jalan itu. Ini kebetulan ada yang, ini saya curiga ini, dikatakan di jalanan tapi bentuknya gemuk. Mesti gizinya banyak ini. Kalah yang ini ya. Ini ngomong-ngomong, dulu lahir di mana? Saya lahir di Malang. Di Malang juga ya. Asli Malang. Nama saya Galang Rizky Pratama. Galang Rizky Pratama. Waduh. Para penonton Dhamma TV dan yang muda-muda, jangan meremehkan nama yang diberikan orang tua kepada kita. Orang tua itu memberi nama itu sabda. Di dalam surat Alif Lam Mim ya, itu intinya penglihatanmu adalah kebijaksanaanku, kebijaksanaan Tuhan. Pendengaranmu adalah simponiku, artinya musiknya Tuhan. Penciumanmu adalah prabaku, kewibawaan Tuhan. Dan nafasmu adalah dayaku. Jadi pada waktu orang tua memberi nama Nak Rizky, kalau Nak Rizky nanti itu betul-betul ingat nama itu, saya yakin nanti akan menjadi orang kaya. Amin. Ya, dulu pernah mendengar pada Aristoteles Onassis, itu raja minyak terkaya di dunia. Rumahnya di Italia. Itu hidup di jalan-jalan, ya ta? Hidup di jalan-jalan. Begitu membaca tulisan-tulisan kertas WA, bangkit hatinya. Bangkit, akhirnya timbul pikiran yang bijak. Intinya orang kaya adalah memperoleh penghasilan, di mana penghasilan itu hanya cukup dengan satu, mungkin memindahkan tempat, ya toh. Misalnya kalau di Gadang itu cabai harganya 10.000, di Blimbing kok 11.000 atau 12.000, kolak di Gadang. Jalan kaki bila perlu, jangan naik mobil dulu. Kulaan 1 kilo atau 5 kilo untung, nanti kalau udah kaya bawa mobil sendiri. Intinya kan itu. Atau
kalau tidak punya modal, pasti Yang Maha Kuasa itu memberi kemurahan kepada kita. Untuk itu, ingat caranya bagaimana? Sang Maha Kuasa itu ada alat tak dalam manusia. Apa alatnya? Otak. Kalau otak itu sudah digunakan pada sesuatu yang tidak rasional, ya hidupnya tidak rasional. Ya toh? Otak itu penting, harus belajar tentang alam, ya. Supaya apa? Karena alam itu kemurahan Tuhan, ya toh. Lalu yang kedua, cerdas di dalam pikiran, bergaul, ya, satu sama lain. Jadi untuk kaya, kalau bisa sekolah syukur, nggak bisa sekolah, tidak harus jadi orang miskin, ya toh. Orang miskin itu satu, maaf ya, orang yang tidak mampu itu biasanya satu karena kodrat, karena karma, kedua karena males, ya toh. Dulu mbah ini lebih miskin dari sampean, sama sih ganteng, begini dowo, rambutnya model apa itu namanya ya. Waduh, jambul kayak merak ya, bagus. Ye, selama ini nak Rizky ya, jadi ingat ya, nama orang tua itu bagus sekali ya, tadi itu ya. Diingat-ingat, setiap mau tidur bayangkan, ya Sang Maha Kuasa, ampunilah segala dosa-dosa orang tua kami dan kami. Mudah-mudahan nama yang diberikan kami kepada hambamu terwujud sesuai dengan sabda orang tua kami. Titik. Saya yakin kalau mau tidur itu dibayangkan dengan tulus, nanti menjadi orang kaya ya. Selama ini apa pengalaman yang dipetik di Mong Pak Doni ini? Ya, saya juga sudah merasa ada yang lebih baik dari yang kemarin-kemarin sebelum bertemu sama Abah Doni. Yang jelas saya cuma itulah lebih baik. Dulu sekolah terakhir di mana? Di SMP Salahuddin saya. SMP Salahuddin. Iya. Ya. Terus sekarang masih ada lagi cita-cita untuk belajar? Ya saya masih mau, tapi yaitu dari faktor ekonomi itu, Ya. Mbah. Jadi kalau faktor ekonomi karena keharusan pangkal, keharusan iuran, beli buku aja. Kadang-kadang di Rombeng itu buku penting-penting loh ya. Yang ini rajin mengumpulkan buku sampai lemari besar gitu. Belum tentu kalau beli mahal. Kadang-kadang di luar ada yang penting saya beli gitu ya. Terutama begini, saya anjurkan kepada anak-anak, cucu-cucu. Satu, laki-laki seluruh dunia, siapa yang paling dikagumi? Harus bapak, ya. Setelah itu carilah orang yang terpinter di dunia. Kalau eyang, ya, laki-laki junjungan saya adalah bapak namanya Noto Karni yang melahirkan saya. Karena tanpa sperma beliau tidak ada Jatikusumo. Setelah itu saya cari orang yang terpinter dan real hasilnya dan tahu Bung Karno. Nah, karena apa? Karena Bung Karno itu orang terpandai seluruh dunia dan penemu satu teori baru pergaulan umat manusia di dunia yang namanya Pancasila. Itu adalah metode ajaran baru untuk merukunkan manusia. Nah, saya pengen ke Mas Doni nih. Selama Nak Rizky ini di bawah asuhan Mas Doni, ada keistimewaan apa? Ya, kebetulan adik Galang ini kebetulan ketemu saya di stasiun. Dia ngamen, sebelum di stasiun dia ngamennya di Travelek ya, di pinggir Rampal ya. Nah kebetulan ngamen, tak bilang, tak ajak ngobrol. Kamu sekolah nggak? Sekolah. Terus kamu pulang jam berapa? Jam sekian. Loh, kok udah malam gini? Kamu nggak belajar? Akhirnya saya pendekatan, tak kasih motivasi, dan tak kasih arahan. Saya kumpulkan ke salah satu tempat, yaitu di base camp saya ya. Kebetulan, nah di situ saya kasih motivasi, saya berikan arahan, dan juga gimana kehidupan selanjutnya. Soalnya tak bilang ngamen itu kan bukan untuk pekerjaan yang tetap dan hasilnya tidak tetap. Nah, kalau kamu ngamen oke lah, tapi jangan lupa kalau waktunya sekolah-sekolah. Terus dia tak kasih tempat di salah satu stasiun di Pujasera. Akhirnya dia sudah nggak ngamen di stasiun di mana Travelek. Soalnya sangat bahaya sekali ya. Situ kan lalu lalangnya
kendaraan yang arus kencang ya, akhirnya dia ngamen di stasiun di Pujasera itu. Nah, di situ ada grup kelompok, kita punya grup kelompok musik anak negeri dangdutan namanya Monari ya. Kalau Monata kan ada, kita jadi Monari ya. Nah, itu akhirnya kita gabungkan. Nah, ini kebetulan Ananda Galang ini rencana kita sekolahkan lagi ke salah satu sekolah pelayaran. Ini lagi proses ya. Semua itu tergantung dari pihak yang bersangkutan. Kalau saya sih kepin ngarahkan yang terbaik dan benar. Tapi kalau ada kemauan ya kita siap. Mau sekolah sendiri kalau kita arahkan nggak akan sulit. Ya. Jadi kamu sendiri gimana? Udah siap mau sekolah? Sudah siap, Pak. Siapnya Ya. apa? Ingin jadi apa sih kamu hidupnya? Ya, saya cuma ingin yang lebih baik dari orang tua saya. Oh iya, bagus. Orang tua kerja apa? Yang perempuan ibu rumah tangga, yang laki kuli bangunan, Pak. Oh, kuli bangunan. Ya. Terus apa yang didapatkan sama apa ini selama ini? Ya, itu cuma saya merasa lebih baik itu, Pak. Ya, syukurlah. Ya, mudah-mudahan dan harapan untuk Ananda Galang ini bisa terarah dan bisa lebih baik daripada yang kemarin. Dan jangan putus asa. Pesan apa? Jangan males. Belajar jujur, belajar sabar. Pasti jadi manusia yang akan baik. Istilah jujur tadi itu, Dek, itu penting ya. Beberapa minggu yang lalu, Eyang ini pernah mengetahui maaf bahasanya ngamen di jalan-jalan. Eyang itu meskipun kecil saya ngasih ya. Sebenarnya itu nggak baik sebenarnya. Kalau di Jakarta yang ngasih juga didenda, yang ngamen juga didenda. Tapi karena kita situasi seperti ini, kemarin itu saya lihat mobil saya cuma ada uang 1.000. Saya kasih ke dia, diuntel-untel di gua di depan saya. Jangan seperti itu ya. Saya itu malah ekstrim. Uang itu suatu saat saya ekstrim, jangan dianggap ini terlalu lebih ya. Duit itu ternyata utusan Tuhan juga. Ya toh? Buktinya apa? Duit bisa untuk bangun masjid. Duit bisa untuk naik haji. Duit bisa untuk bangun gereja. Duit bisa untuk bangun pura. Duit bisa untuk nolong orang yang sakit. Duit untuk nolong orang yang kelaparan. Jadi meskipun duit itu jelek atau kecil, jangan dihina. Itu sama dengan menghina kemurahan Tuhan. Meskipun kecil, terimalah dengan lapang dada dan senang hati. Ini pengalaman aja ya. Soalnya yang dulu itu mungkin jauh lebih menderita dari adik-adik. Adik-adik kan belum pernah pakai celana karung. Yang sudah pakai celana karung gatel gini, zaman Jepang itu nyuisik begini gatel. Anak-anak sekarang tuh masih muda, masih ringan ya. Itu jadilah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kesabaran, keuletan, ketelatenan, ketekunan dan kejujuran memang suatu modal yang sangat mutlak bagi kemanusiaan. Karena apa artinya sesuatu yang baik bagi pribadi kalau secara umum masyarakat, negara, politik masih belum jelas format, bentuk, dan targetnya. Nah, masih ada kira-kira yang ditanyakan pada Eyang atau Pak Doni? Ya, khususnya pada Eyang, saya mau tanya bagaimana caranya orang agar bisa lebih baik dan terus menjalani perbaikan itu. Ya. Ini pertanyaan abot ini. ini yang pinter itu sang pembina kok ya. Loh, karena anak-anak umum aja nggak mungkin kok tanya seperti ini. Kok sedemikian jauh, rumah tangga ya belum, belum gitu loh. Tapi begini nak ya, sebenarnya orang itu sejak awal oleh Sang Maha Kuasa itu sudah diberi yang namanya guru sejati. Wah, ini inget ini. Jadi guru sejati itu bukan manusia. Kalau Eyang, kalau siapapun itu masih guru perantara atau mungkin menyebarkan pengetahuan yang dimiliki, ya. Jujur itu ya apa adanya lah ya. Saya itu bukan yang orang suci, bukan. Oh maaf, kalau kentut masih bau. Berarti tidak suci toh, karena di perut ini masih ada
belatung-belatungnya, ada kreminya, ada penyakitnya, kulitnya masih ada panunya, berarti tidak suci, ya toh? Oleh karena itu, orang yang merasa suci, lalu apalagi memaksa lain untuk seperti yang dikehendaki, itu sudah perbuatan yang mengurangi ketajaman untuk menghadap Tuhan tadi itu. Pasti tersiksa. Siapa yang menyiksa? Bukan Tuhan, dirinya sendiri gitu loh ya. Jujur budi luhur lah. Kalau sudah budi luhur itu udah sulit diukur ya toh. Lalu yang mengukur budi luhur itu siapa? Bukan Nak Rezeki ngukur yang Jati, bukan yang Jati ngukur Pak Doni, bukan. Kalau sudah jujur, kebaikan, kejujuran, ketulusan, kebenaran, yang ukur hanya pribadi dan Sang Maha Jujur. Tidak patut orang lain ngoprak-ngoprak orang lain, memaksa orang lain, itu justru malah mengurangi hukum kemasyarakatan tadi itu. Pertanyaannya ya boteram ya. Iki ngomongane Pak Doni lah. Iya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, saya sebagai orang yang tidak pernah ikut campur secara langsung oleh kegiatan Pak Doni. Ada pertanyaan dari Nandaris kita tadi itu. Begitu amat ternyuh. Dimong sedemikian rupa sudah ada timbul pikiran-pikiran. Jelas bahwa pikiran itu adalah luapan jiwa yang dia miliki. Paling tidak, dia sudah ada gambaran untuk hidup jangka panjang yang lebih mulia kembali. Nah, Pak Doni, kira-kira untuk Mas ini ada pesan-pesan apa? Ya, untuk apa? Binaan saya ini Rizky ya, Galang ya, atau panggil umumnya apa? Gendut ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kamu harapkan, kepingin sekolah ya, Bang, saya arahkan ke pelayaran ya. Mudah-mudahan terwujud dan nyata. Persiapkan persyaratan, dan yang utama tadi apa yang disampaikan, yang tadi apa? Orang tua pamit ya, dan niat tekun. Saya yakin apa yang kamu harapkan, angan-angan pasti terwujud ya. Dan juga untuk kamu sendiri, untuk yang lain-lain, temen yang kiranya kepingin sekolah atau kepingin bekerja, sampaikan ke Abah, nanti pasti saya arahkan yang terbaik. Dan tadi yang kamu bilang kepingin belajar baik itu bagaimana, udah disampaikan dengan apa, Eyang ya, kayak gitu harus diwujudkan. Jangan cuma ngedabur saja, cuma ngomong aja ya. Kalau wakil rakyat ngomong cuma sedikit, ngomong bla bla bla, tapi buktinya realita, nah itu harus diwujudkan. Jangan sampai wakil rakyat pun atau semacam dari pemerintah cuma teori aja bisa, tapi pembuktian. Apa juga belajar kok, dalam artian semua ini, hidup ini dalam belajar, di perjalanan ini pasti ada ujiannya, begitu ya. Nah, ini yang mau tanya sekarang. Kenapa kok memilih pelayaran? Apa? Ya, kalau itu kan saya sudah dijamin sama Abah Doni buat masuk ke pelayaran itu. Jadi saya cuma karena niat saya ingin sekolah itu, saya langsung ya Pak, saya ikut gitu. Ya, saya dorong ya nak ya. Tepat anak-anak negeri di Indonesia kalau memilih kelautan, pelayaran, perikanan adalah tepat sekali. Karena negeri kita itu adalah negeri bahari. Negara yang kekayaannya laut terbesar di dunia adalah Indonesia. Nah, setiap tahun ikan yang dieksploitasi dari Indonesia itu kira-kira kalau nggak salah, saya pernah membaca media itu, setiap tahun tuh hasilnya sekitar 12 miliar dolar. Nah, oleh karena itu Menteri Kabinet yang sekarang, Bu Susi ya, yang waduh itu kayak seorang laki-laki putri tapi tatonya sampai sini, tapi bukan karena tatonya, karakternya itu yang kita hargai. Karakternya lebih gentle, lebih gagah, ngerusui bahari Indonesia, tembak kapal wis piro disilem. Itu bangsa itu harus berdaulat ya toh. Besok kalau menjadi pimpinan negara, salah satunya harus gagah. Jangan nyekukrak-nyekukruk, tahu orang lain minder, jangan, harus gagah gitu.
Perkara juru bicara ahli bahasa pirang-pirang, cara Cina ahli bahasa Cina ana, cara Mongol ahli bahasa Mongol ana, nek cara toyol ngono ning Bahasa toyol. ana yang rene. Gitu ya. Jadi bahari kita itu harus diperkuat ya. Karena kekayaan alam Indonesia, negeri yang terdiri dari ribuan pulau, itu ikan-ikan seluruh dunia itu kalau bertelur, termasuk ikan paus, termasuk iwak lodan, termasuk iwak yang macam-macam itu di Indonesia. Umumnya berada di daerah timur sana ya. Nah logikanya itu kan berdiri bercorak ragam. Jadi kalau sebagai orang kelautan atau bahari ya itu ditekuni, mungkin di sini nanti, waduh, iki anak putune yang Gajah Mada iki. Tak wehane sinar ben kuat, ben keturutan dadi berhasil gitu lah. Para penonton Damai TV yang kami muliakan, memang khususnya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang mempunyai putra-putra, awas kalau anak-anak itu mencari pendidikan. Anak-anak secara fisiologis mencari pendidikan itu umumnya satu karena pergaulan, kedua karena sentuhan pribadi, tiga karena ajaan. Lah, kalau karena pergaulan itu harus diluruskan karena temennya di kelautan atau temennya di kepolisian atau temennya di angkatan darat pengen jadi polisi angkatan darat atau kelautan. Itu pengaruh biasanya yang seperti itu belum tepat. Ada juga karena sentuhan hati. Lah ini yang benar. Kalau sentuhan hati pengen mengajak kemana yang dia ditekuni untuk mencari pendidikan, berarti dia itu dibimbing oleh guru sejatinya sendiri. Karena guru sejati itu pasti bijak, tidak mungkin keliru. Karena yang dibimbing itu adalah pribadi sosok tubuh. Dan sudah barang tentu tubuh ini sesuai dengan kemampuan otak yang dibimbing itu. Lalu yang ketiga adalah ya karena musim-musiman. Musimnya so insinyur, kabeh pengen dadi insinyur, wes angger gang ono insinyur. Akhirnya insinyur tidak berprestasi sebagai seorang engineering ya, malah mungkin hidup jadi ya di luar dari pendidikannya. Lah, para penonton Damai TV yang kami muliakan, memang ada kesan-kesan terakhir, permintaan terakhir dari Nak Rezeki. Ya, buat saya sih cukup itu aja. Ya, mudah-mudahan Nak Rezeki nanti itu berhasil ya. Ingat Amin, amin. yang tadi, nama orang tua yang diberikan tadi adalah doa. Itu kalau mau tidur tekuni, bayangkan saya akan menjadi orang sebagaimana orang tua yang memberi nama kepada saya, dan yang Maha Kuasa pasti memberi kekuatan wujud dari nama orang tua itu. Itu doa yang paling bagus ya. Jangan sampai menyempelekan orang tua. Tanpa ibu dan bapak tidak mungkin ada Nak Rezeki, ada kita semuanya. Kita semuanya lahir dari rahim ibu ya. Ibu itulah utusan Tuhan. Ibu itulah wanita yang sesuci di dunia ini. Karena rahimnya telah melahirkan kita semuanya. Oke ya, Nak Rezeki ya, terima kasih ya. Salam saya untuk semuanya, hati-hati ya. Oke. Mbak Tunun, Mbak Doni, ada kesan terakhir, monggo kami silakan. Untuk pesan saya kepada masyarakat, baik itu masyarakat umum dan institusi, baik itu birokrasi dan legislatif, semua ya keseluruhan, agar apa ya saling memberikan saran dan himbauan kepada anak-anak negeri yang dimanapun ya. Ayo kita ajak, kita rangkul mereka, kita berikan arahan, kita berikan kasih sayang, dan juga kita belajarkan kebenaran ya. Untuk kebenaran, untuk apa? Ya untuk keseluruhannya. Kalau semua kita belajar kebenaran, pasti akan selamat. Bukan selamat di dunia aja, tapi pasti di akhirat. Dan juga saya juga selaku pembina anak negeri, tidak ada kata lain. Kita bukan dari LSM atau yayasan. Kita berdiri sendiri dengan mandiri. Apa yang kita berikan dan apa yang kita lakukan dan apa yang kita belanjakan, pasti Tuhan tidak akan diam. Pasti bercampur tangan dalam artian untuk mengarahkan tujuan kita, kesuksesan untuk kebenaran dan kebaikan buat kemanusiaan.
Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kelihatannya memang banyak PR yang ada pada kita. Pertanyaan anak-anak cucu-cucu kita tadi itu justru menggelitik kepada hati kita. Apakah kita sebagai orang tua sudah banyak berbuat sebagaimana cita-cita para pejuang yang membangun negeri ini dengan penuh susah payah. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa kita mesti ketemu setiap hari Minggu jam 6 sore dan biasanya selalu diulangi hari Senin jam 12 siang. Nah, jangan kemana-mana, demikian juga masih mari kita dengarkan suara nyaring dari anak-anak kita itu. Kering sudah rasanya, banyak sudah yang terluka, menangis merata di burung nasibku, nasibku seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumah, menjadi tempat peringatan dari terik matahari. Inilah hidup yang aku sampai kapan langit bagai atapku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan kisah orang yang akan menjadi tempat dari hidup yang aku sampai kapan. Langit sebagai atapku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan kisah orang yang aku makan. Langit sebagai atapku dan bumi sebagai